Perkenalkan, nama saya Rahil Arfa dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi karakteristik media pembelajaran visual. Yang pertama, karakteristik media pembelajaran. A. Pengertian media pembelajaran visual grafis. Media visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan, sedangkan media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Berikutnya, pesan muatan media pembelajaran visual terbagi menjadi dua. Yang pertama, pesan verbal. Pesan verbal merupakan kalimat atau kata-kata yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan melalui kata-kata atau lisan. Contohnya, tulisan. Sedangkan pesanan verbal tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi suara, dan kecepatan berbicara. Contohnya, simbol. Berikutnya, B. Karakteristik media visual grafis. Yang pertama, bersifat konkret. Yang kedua, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Yang ketiga, dapat memperjelas suatu masalah. Yang keempat, harganya murah dan mudah didapat serta digunakan. Yang kelima, terkadang memiliki ciri abstrak atau pada jenis media diagram. Yang keenam, ringkasan visual suatu proses. Yang ketujuh, terkadang menggunakan simbol-simbol verbal. Dan yang kedelapan, mengandung pesan yang bersifat interpretatif. Saya Rani, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi media visual grafis. Fungsi atensi media yang dimana mampu menarik atau mengarahkan perhatian siswa agar dapat berkonsentrasi pada siswa pada sisi pelajaran yang berkaitan dengan benda visual. Fungsi atentif media visual yang mampu mengubah emosi dan sikap siswa. Siswa dapat menganalisis dan menanggapi dengan perbuatan terhadap fenomena-fenomena yang ditampilkan. Yang ketiga adalah fungsi kognitif. Media pembelajaran visual yang berisi gambar yang dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang ditampilkan. Kemudian ada fungsi kompensatoris. Media pembelajaran yang berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks. Jelaskan juga kelebihan dan kekurangan. Dan hanya itu saja. Di sini saya akan menjelaskan juga kelebihan dan kekurangan dari media visual grafis. Yaitu pertama, dapat menarik perhatian, kedua juga dapat menambah pemahaman siswa, dan ketiga dapat membantu keterbatasan. Kemudian kekurangan dari media visual grafis ini yaitu membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya. Kemudian penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Baiklah, selanjutnya saya Aulia Rafika. Saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya mengenai macam-macam media visual grafis. Nah, teman-teman, sama halnya dengan jenis media pembelajaran lain, media pembelajaran visual grafis juga memiliki berbagai jenis bentuk, diantaranya yang pertama, gambar atau foto. Gambar atau foto merupakan salah satu media grafis yang digunakan dalam proses pembelajaran dikarenakan sifatnya yang konkret dan lebih realistis dibandingkan dengan media verbal. Sebagai contoh medianya, teman-teman dapat melihat ke sebelah kiri di mana terdapat gambar anak perempuan yang sedang membaca buku. Untuk bentuk media visual grafis yang kedua ialah diagram atau grafik. Diagram atau grafik merupakan media atau gambaran sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol-simbol untuk menunjukkan hubungan antara komponen atau gambar suatu proses tertentu. Teman-teman dapat melihat contoh bentukan medianya. Mungkin bentuk ini
bentukan diagram dan grafik tidak asing lagi ya teman-teman, karena kita sudah pernah melihatnya dalam pelajaran matematika ataupun ekonomi. Biasanya untuk di sekolah dasar atau di taman kanak-kanak, guru menggunakan Lego ataupun kelereng warna-warni yang disusun di atas kertas kotak-kotak. Bentuk media visual ketiga ialah bagan atau chart. Bagan atau chart adalah media grafis yang didesain untuk menyajikan ringkasan visual secara jelas dari suatu proses yang penting. Bisa teman-teman lihat, ini merupakan contoh berbagai bentuk bagan atau chart yang mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai bahan referensi dalam membuat media pembelajaran bertema bagan atau chart. Selanjutnya, bentuk media visual keempat ialah poster. Poster adalah media yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi, sarana, atau ide tertentu sehingga dapat merangsang keinginan yang melihatnya untuk melaksanakan isi pesan tersebut. Misalnya seperti poster di samping ini. Ini merupakan salah satu poster yang dapat dijadikan sebagai sarana edukasi. Bentuk media visual grafis yang kelima ialah papan flanel atau papan buletin. Papan flanel atau papan buletin adalah media grafis yang efektif sekali untuk menyajikan pesan-pesan tertentu kepada sarana tertentu. Contoh bentuk medianya seperti yang ada di samping ini. Ini merupakan contoh papan flanel. Biasanya media bentuk seperti ini sering kita jumpai di TPA, TK, PAUD, dan SD atau MIN kelas awal. Dan untuk media visual terakhir ialah kartun. Kartun merupakan penggambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang makhluk hidup, gagasan, atau situasi yang dirancang untuk membentuk opini peserta didik. Contohnya seperti gambar di samping. Ini merupakan salah satu jenis kartun yang dapat dijadikan sebagai edukasi untuk anak-anak, terutama mengenai tentang ajaran Islam. Dengan berakhirnya penjelasan saya, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.